warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa secara garis besar. Yang pertama, mengapa perlu adanya pengadaan barang dan jasa? Yaitu tentu kita tahu karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Ini ada evaluasi sedikit, mana kita akan saya akan menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan. Serta juga dibahas dalam KBBI bahwa pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mewujudkan harga suatu memborong pekerjaan atas penyedia barang dan atau jasa. Pengadaan barang atau jasa pada sektor pemerintah memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang dan atau jasa pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan berkaitan dengan APBN atau APBD, sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing. Pengertian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Menurut bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 disebut bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa yaitu mengadakan barang atau jasa. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan proses nomor 16 tahun 2018, yaitu yang pertama menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan pengguna produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha makro, mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan manfaat barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang berikut prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, baik dalam sektor pemerintah ataupun swasta, perusahaan harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif.
Yang terakhir akuntabel. Yang berikut, efisien. Efisien maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal, tidak dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar mengadakan pengadaan barang atau jasa supaya efisien adalah yang pertama, penilaian kebutuhan. Apakah suatu barang atau jasa benar-benar diperlukan dalam suatu instansi pemerintah. Yang kedua, penilaian metode pengadaan barang harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu. Yang ketiga, survei harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS, harga perkiraan sendiri, dengan harga yang wajar. Yang keempat, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terdapat. Dan yang terakhir, dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus terterap prinsip-prinsip dasar lainnya. Yang berikut, efektif. Kegiatan pengadaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang atau jasa lainnya, dan terwujud dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. Yang berikut, transparan. Adanya suatu keadaan di mana pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap pada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa transparan adalah semua peraturan atau kebijakan atau aturan administrasi atau prosedur dan praktek yang dilakukan, termasuk pemilihan metode pengadaan, harus transparan kepada seluruh calon peserta. Yang kedua, peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa harus transparan. Yang ketiga, seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan. Dan yang terakhir, kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta. Yang berikut, terbuka. Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang berikut, bersaing. Menentukan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antara penyedia. Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Di antaranya penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan eh, berlandaskan persaingan yang sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat dilakukan, eh, PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk menenangkan persaingan. Dengan setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat, pengelola pengadaan barang atau jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat, dihindarkan terjadinya konflik of interest, dan ditegakkannya prinsip non-diskriminatif secara ketat. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang atau jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka, open and effective competition, adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila pengadaan barang atau jasa dilakukan terbuka bagi seluruh calon peserta eh, barang atau jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan. Yang berikut adil atau tidak diskriminatif. Adil atau tidak diskriminatif maksudnya adalah memberikan eh, pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak. Yang kedua, menghilangkan konflik of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa. Yang berikut, pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan, atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan. Berikut, informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Yang berikut, para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal, ada kontrol dan supervisi, dan adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan. Yang berikut, akuntabel. Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang berkaitan dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga pengadaan barang atau jasa akuntabel adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti, dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta. Yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan dari semua yang dijelaskan tadi adalah pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan
spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang ingin digunakan atau yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi atau perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku, serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keadilan dalam melakukan proses pengadaan. Mungkin sekian dari pembahasan materi saya kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Saya izin undur diri. Terima kasih.